Biarlah syair dari pujian tadi itu boleh terwujud di dalam kehidupan kami. Dan untuk itu kami harus mengakui dalam menjalani kehidupan kami sebagai keluarga, sesungguhnya kami tidak selalu mulus di dalam menjalaninya. Tidak selalu juga kami bisa mentaati apa yang jadi perintah-Mu walaupun kami tahu itu. Biarlah melalui firman yang sebentar akan dibacakan dan juga dijelaskan dan kami pelajari bersama. Boleh ya Tuhan memberikan kepada kami satu sudut pandang yang baru. Tapi setelah itu Tuhan tolong mampukan kami. Karena dari diri ini tidak akan pernah bisa mentaatinya. Oleh sebab itu biarlah kuat kuasa dari Tuhan. Kuat kuasa dari Roh Kudus. Boleh memampukan kami. Dengan demikian ya Tuhan apa yang kami nyanyikan tadi itu boleh terwujud. Dan orang bisa melihat ada kemuliaan-Mu di dalam kehidupan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Shalom. Terimalah salam dari Tuhan, salam sayang buat kita semua. Amin gitu dong. Karena ini baru pertama kali pelayanan di tempat ini, tadi sudah diperkenalkan, saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Dan kali ini saya ditemani oleh istri saya satu-satunya ya. Saya enggak tahu duduk di mana, tolong berdiri sebentar. Nah itu ya. Itu istri saya. Ya. Tema firman Tuhan yang sudah dipilihkan dari gereja, bangkitkanlah api kasih dalam keluargamu. Bangkitkanlah api kasih di dalam keluargamu. Natsnya saya yang memilihkan karena diberi kebebasan. Saya memilihkan dari kitab Kidung Agung. Mungkin jarang sekali kita mendengarkan khotbah dari kitab Kidung Agung ini. Saya pilihkan dari kitab Kidung Agung pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dengarkanlah begini bunyi firman Tuhan. Siapakah dia? Terjemahan Alkitab yang baru. Siapakah itu yang muncul dari padang gurun? Yang bersandar pada kekasihnya. Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti metrai pada hatimu. Seperti metrai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, ia tetap akan dihina. Sampai sejauh itu pembacaan firman. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apa bedanya sebelum dan setelah menikah? Apa bedanya? Tergantung siapa yang menjawab. Kalau yang menjawabnya itu adalah pelukis, dia mengeluarkan 2 lukisan. Lukisan yang satu adalah gambar panorama pegunungan. Kalau dilihat dari jauh, indah sekali. Lalu setelah ditanya apa maksudnya? Nah sebelum menikah seperti itu. Seperti melihat pemandangan gunung dari kejauhan. Pengen cepat-cepat sampai di situ. Lalu kemudian dia memunculkan lagi satu gambar yang lain.
Gambar kali ini semak belukar, hutan belantara. Terus ditanya kenapa? Ternyata setelah sampai di gunung itu pemandangannya tidak terlihat. Pemandangan yang bagus itu tidak terlihat. Yang terlihat sekarang itu hutan belantara. Ada binatang-binatang buas berkelebat. Membahayakan, menakutkan. Apa iya memang pernikahan seperti itu? Tapi kalau ditanya kepada penyair, jawabannya seperti ini. Sebelum nikah nih ya, sebelum nikah. Kalau aku ini kembang, kamu tangkainya. Aku nggak mungkin mekar tanpa dapat aliran nutrisi dari kamu. Kalau aku ini ikan, kamu kolamnya yang membuat aku bisa meliuk-liuk berenang dengan bebas. Kalau aku sakit, kamu antibiotiknya. Aku nggak akan sembuh tanpa kamu. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus sekali. Mau dengar syair setelah menikah? Nggak mau, saya juga tetap ngomong Ternyata begini bunyinya. Kalau aku ini kembang, kamu ulet yang menggerogoti. Kalau aku ini ikan, kamu tuh penggorengannya, aku menggelepar-gelepar di atas penggorengan itu. Kalau aku ini sakit, kamu loh pembawa virusnya itu yang membuat aku sakit. Nah, di mana letak perbedaannya? Sebelum menikah serba cocok. Setelah menikah serba cekcok. Nah, ketidakcocokan yang terus-menerus berulang terus di dalam kehidupan ini, itu bisa membuat tangki kasih yang semula ada itu seperti bolong, dan bolongnya itu tambah besar. Sehingga terus tangki kasih itu kosong. Kasih itu seperti tergerus. Habis, bis. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kita. Tapi sekarang saya mau mengajak kita belajar. Gimana caranya? Kalau memang keluarga kita keluarga yang bagus, ayo bisa dipertahankan. Tapi kalau misalnya keluarga kita saat ini ada sesuatu yang memang bolong, itu kasih itu tergerus. Gimana caranya kita menambal itu? Dan untuk itu kita akan belajar dari Tuhan lewat kitab Kidung Agung ini. Yang pertama saya mau mengajak kita bersama-sama untuk melihat kehidupan keluarga ideal. Pada waktu Tuhan menciptakan lembaga keluarga yang pertama di bumi ini, sebelum jatuh di dalam dosa. Keluarga itu ideal banget. Saya katakan ideal banget kenapa? Perhatikan enggak, setelah Tuhan menciptakan Hawa, terus kemudian dihantarkan kepada Adam, kan Tuhan sendiri yang menjadi pendeta yang memberkati mereka ya. Pada waktu Hawa diantarkan kepada Adam, apa perkataan Adam? Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Itu perempuan yang dengar ucapan kayak begitu tuh, wis berbunga-bunga tuh hatinya ya. Nah, yang Tuhan mau di dalam kehidupan berkeluarga adalah keluarga yang betul-betul harmoni, keluarga yang indah, yang rukun, yang akur, yang saling menyayangi, yang mesra. Itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini adalah seorang suami yang mengasihi istrinya, seorang istri yang menghormati suaminya, sekalipun ada perubahan. Orang tua yang mengasihi anak-anak bukan hanya memberi makan, tetapi memberikan satu percontohan bagaimana hidup benar. Orang tua yang bisa mewariskan
bukan hanya untuk urusan bendawi, tetapi mewariskan memori yang indah bagaimana hidup berkeluarga. Keluarga di mana anak-anak diharapkan betul-betul bisa menghormati orang tua. Sekalipun orang tua itu penuh dengan kekurangan, cacat celah, tidak sempurna. Itu yang Tuhan tunggu, itu yang Tuhan harapkan. Sayangnya, di dalam kenyataan, keluarga yang pertama dibentuk oleh Tuhan itu ternyata sudah jatuh di dalam dosa. Dan kejatuhan manusia di dalam dosa itu terbawa di dalam satu kehidupan kini. Di dalam klip yang berikutnya. Kehidupan keluarga kini yang sudah jatuh di dalam dosa, yang tidak taat kepada Tuhan, yang memberontak kepada Tuhan. Nah, perhatikan sekarang. Cirinya yang pertama apa? Mulai sibuk di dalam bekerja. Sibuknya sendiri nggak salah. Tapi kalau kita perhatikan, setelah manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan sendiri ngomong terkutuklah bumi ini. Kemudian dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan. Dari sini apa yang kita bisa pelajari? Ternyata manusia itu betul-betul susah payah di dalam kehidupan ini untuk mencukupkan kebutuhan keluarga. Dan untuk itulah manusia bekerja banting tulang. Nah, banting tulangnya nggak apa-apa, bekerjanya tuh nggak apa-apa, bagus kok, itu normal, bahkan itu memang sebuah panggilan. Tapi setelah pulang dari kerja, sesampainya di rumah, ore papa pulang, papa main yuk, papa capek. Nanti lain kali. Malam-malam istri mau ngomong, Pipi, nih, aku sorry ya. Hari ini aku di kantor tuh sibuk banget. Atasanku memarahi aku, udah wajah ketemu orang. Aku gak pengen lagi ngomong sama kamu, tolong simpen dulu. Dan itu bukan hanya satu kali. Itu berkali-kali seperti itu. Dan saudara bisa bayangkan, apalagi kalau dua-duanya harus kerja. Sehingga pada waktu pulang kerja sama-sama, kalau orang Sunda bilang ngelempreh. Sama-sama udah capek. Sama-sama gak pengen ngomong. Akhirnya diem-dieman walaupun tidak bermusuhan. Bayangkan keluarga seperti itu, akhirnya gimana? Tandon yang tadinya berisi kasih yang penuh itu mulai berkurang. Hal yang kedua, komunikasi menjadi buruk. Ingat, tadi pada waktu Tuhan antarkan Hawa kepada Adam, Hawanya ngomongnya bagus sekali. Tapi terus satu kali tatkala Tuhan tanya kepada Adam, terus Adam jawabnya gimana? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu, dan seterusnya kita udah tahu. Satu kali ngomong, dia kayak pisau bermata dua. Di satu sisi dia menyalahkan Tuhan. Di satu sisi dia menyalahkan istrinya sendiri. Nah itu komunikasi setelah jatuh di dalam dosa. Tentu banyak wujudnya. Tapi salah satunya itu apa? Komunikasi itu tidak indah lagi. Yang ada adalah saling menyalahkan. Penghakiman. Nggak enak didengar. Nah itu yang terjadi. Bukankah di dalam kehidupan ini juga seperti itu? Pada waktu emosi kita itu tidak terkendali, kita tidak bisa menguasai diri, lalu kata-kata yang keluar itu bisa berupa nama binatang, bisa juga pisuhan. Tapi kalau sampai tidak seperti itu, kita udah mulai membentak pasangan hidup kita, kemudian kita nyolot ya, anak kita juga kita bentak. Jadi cara berkomunikasi kita tidak ada indahnya sama sekali. Tidak enak didengar. Hal lain lagi yang terjadi di dalam kehidupan keluarga masa kini. Terjadi konflik kan. Yang tadi itu bisa berlanjut. Karena komunikasi yang tidak bagus itu akhirnya terjadi konflik.
Apa saja yang diomongkan, konflik. Ngomong apa saja yang receh-receh, yang remeh-temeh, terjadi keributan. Kembali akhirnya gimana? Ada yang ekstrem kiri. Ekstrem kiri gimana? Kamu ngomong lagi. Daripada ribut gak usah ngomong. Tapi ada juga yang akhirnya apa? Melakukan tindak kekerasan di dalam kehidupan ini. Nah, kekerasannya itu macam-macam. Ada yang sampai berupa fisik, plak, ringan tangan, bukan nolong kerja ya, tapi ngegepuki, ngebanting. Ada juga yang nggak sampai melakukan tindak kekerasan seperti itu, tapi secara emosional. Aku cerahin kamu, berani ya, diam. Tapi ada juga bentuk kekerasan yang lainnya. Bentuk kekerasan dalam hal keuangan. Bukannya nggak punya uang, tapi pelitnya bukan main kepada pasangan sendiri, kepada anak sendiri. Tapi kalau neraktir orang, wow, murah hati. Kenapa? Karena pengen disebut sebagai orang yang murah hati. Masih ada kekerasan yang lain, terutama di dalam hal seksual. Bisa terjadi konflik. Kenapa? Saya tidak mengatakan laki-laki di tempat ini. Tapi tidak sedikit ada laki-laki yang sekarang terjerat pornografi. Enggak mau, tapi dikejar lewat ini. Iseng ngelihat satu kali, nanti akan terus dikirimi itu. Dan kalau udah seperti itu, rasanya pengen mencoba nih, mempraktekkan nih di rumah nih kepada istri. Nanti istri merasa nggak nyaman sekali. Tapi bukan hanya suami yang seperti itu bisa melakukan kekerasan secara seksual. Istri juga bisa, tapi bentuknya yang berbeda. Bentuknya apa? Nolak. Alasannya tuh macam-macam. Capek, selain capek apalagi nggak pengen lah. Nah, kalau udah terjadi seperti itu, lalu terus gimana? Saya nggak dapat kebahagiaan di sini. Boleh dong mencari kebahagiaan di tempat lain. Kan dunia sekarang ngomongnya begitu kan. Kalau kita udah nggak bahagia dengan si dia, kita berhak kok dapat kebahagiaan. Oleh sebab itu ya cari di tempat lain. Akhirnya apa? Selingkuh. Apa itu selingkuh? Orang bilang selingan indah, keluarga utuh. Benar. Yang benar selingan indah, keluarga runtuh. Itu yang betul. Selingkuh, aduh, curhat, curcol kepada grup alumni dulu. Terus kemudian ditangkap, dibalas secara pribadi. Bukan hanya kamu, aku juga loh. Terus dijawab lagi dari sini, coba aja kalau kamu waktu itu nggak nolak aku, mungkin sekarang aku nggak sengsara seperti ini. Aku juga loh. Yuk kita ngomong, yuk kita ketemuan. Ketemu. Waktu ketemu, bukan hanya ketemu ngomong, tangan plok begitu ya. Mulai merasa kayak orang kesetrum udah lama tuh ya, nggak ngerasain kenapa. Ya dulu pada waktu SMA tuh seperti itu ya. Wah sekarang ngerasain luar biasa. Sampai akhirnya setelah itu terus menempuh apa? Wah kalau gitu tak cerai aja deh. Karena sekali lagi udah enggak, saya cocok dengan dia. Pada waktu didengar ini sama hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan memberi peringatan. Kata Tuhan loh, baba gitu. Dia berani ngomong seperti ini. Tak tempuhi satu kali. Tak langgar firman satu kali. Tapi setelah itu saya akan menjalani kehidupan yang benar. Berani melakukan seperti itu. Dan itu terjadi. Bukan omong kosong, itu dilakukan. Setelah selesai itu terus gimana? Nikah ulang. Waduh itu nikah ulang itu. Kalau nikah ulang baru ngerasain lagi yang kayak tadi itu loh. Loh kok kayak gini ya? Nyesel. Masih lebih bagus yang pertama. Tapi kan gak bisa balik sekarang. Terus gimana dengan anak-anak? Kasihan sekali. Udah menanggung malu.
udah nggak enak sekali. Dan masih ada lagi potret-potret keluarga masa kini setelah manusia jatuh di dalam dosa. Nah, saya tidak tahu bagaimana keadaan kita. Saya sih percaya kita tidak sampai lah se-extreme point yang keempat itu tadi loh. Sampai selingkuh, terus kemudian terus bercerai, sampai nikah ulang lagi, nggak sampai. Tapi coba lihat bagian yang lainnya. Apakah keluarga kita betul-betul penuh dengan kasih dan sayang, kehangatan? Bisakah kita sebagai orang tua mewariskan memori yang indah kepada anak-anak kita? Oh gitu toh jadi papa, gitu toh jadi mama, bisa. Kalau iya, ayo kita pertahankan. Tapi kalau misalnya ada yang bocor di dalam kehidupan tangki kasih kita, maukah kita sekarang berusaha bagaimana cara nambalnya itu? Dan untuk itu saya mau mengajak kita belajar dari lanjutan firman ini. Ada 3. Yang pertama adalah dari ayat yang kelima bagian B. Di situ di bawah pohon apel kubangunkan kau. Ingat, tadi yang mengucapkan kalimat pertama siapa dia, kok mesra sekali gitu ya. Nah, setelah itu sekarang yang ngomong ini adalah mempelai perempuan ya. Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Kata kubangunkan, tolong perhatikan. Kata kubangunkan bukan seperti mama membangunkan anak. Kalau mau berangkat sekolah ya, anak itu kan masih tidur ya. Nak bangun, nak bangun. Bukan hanya seperti itu. Tapi benar-benar ya. Itu membangunkan sebuah kata yang membangkitkan satu kesukaan. Tapi sebelum perbuatan itu dilakukan, itu didahului dengan satu perkataan. Jadi perkataan yang dilanjutkan dengan perilaku, dan pada waktu perkataan diperdengarkan, perilaku itu dilakukan, orang yang merasa nyaman untuk mendengarnya. Persis seperti orang membangunkan itu ya. Nah, bangun dong, kemudian dicium pipinya gitu ya. Dibangun, bangun, seneng sekali. Nah, kata kubangunkan itu artinya seperti itu. Lalu pelajaran apa yang bisa kita petik? Kalau kita ingin tangki kasih kita, itu tidak kosong. Terus ditambahkan. Tidak bocor. Salah satunya adalah, ayo kita belajar mengucapkan perkataan dan diwujudkan di dalam satu perilaku. Perkataan pada waktu diperdengarkan, orang yang mendengarnya, dalam hal ini pasangan hidup kita, anggota keluarga kita itu merasa nyaman sekali. Pada waktu itu diwujudkan di dalam perilaku, merasa nyaman sekali. Dan ada satu dorongan untuk ingin melakukan yang lebih baik lagi. Untuk itu saya mengajak kita dari si penulis kitab Kidung Agung ini sendiri. Mau belajar, terutama suami istri, mau belajar mengucapkan kata-kata yang bagus. Kalau mau, saya ucapkan, tapi nanti baca sendiri di rumah ya. Secara cepat. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang turun dari gunung Gilead. Wih ya, rambutnya lo dipuji ya. Setelah itu terus matamu bagaikan merpati. Tulus maksudnya ya. Turun lagi ke pipi ya. Pipimu molek. Bukan karena digepui, tapi karena seneng, lalu darah mendesir ini langsung merah. Udah gitu terus bibirmu bagaikan tali kirmisi, apa itu nggak ngerti ya. Tipis, seksi maksudnya gitu. Udah gitu langsung gigimu rata bagaikan kawanan domba yang baru dicukur ya. Nggak bergelombang kayak saya giginya. Udah gitu turun lagi ke leher. Lehermu jenjang bagaikan menara Daud. Zaman dulu kalau menara Daud ada senjatanya, itu kayak leher, ada kalungnya. Setelah itu turun lagi, ini Alkitab loh yang ngomong, bukan saya. Bagaikan 2 anak rusa buah dadamu. Turun lagi, pusarmu bulat bagaikan cawan. Turun lagi, kakimu bagaikan tiang marmar. Gak habis-habisnya.
Ayo kita belajar mengucapkan kata-kata yang gak usah lebay lah, kayak itu yang gak usah. Tapi yang tulus saja ngomong, belajar. Pak Nyoman dari tadi itu yang laki terus gombali gitu ya. Perempuan ada nggak? Ada. Yang perempuan ngomong begini, tampan kau kekasihku. Oh ada? Baca nanti, ada itu. Poinnya, ayolah kita jangan ngomong itu kalau kita mau memerintah. Ngomong itu karena kita mau menyalahkan. Jangan. Tapi belajar kalau kita ngomong mikir dulu. Apakah omonganku ini kalau diomongkan jadi berkat enggak? Membangun enggak? Kalau saya bersikap, bertindak, apakah ini tuh nyaman enggak buatnya? Nah itu yang pertama. Kita belajar ya sama-sama. Kita belajar sama-sama. Saya juga terus belajar. Belum berhasil tapi terus belajar. Yang kedua. Dari ayat 6 bagian A. Yang perempuan masih ngomong, taruhlah aku seperti metrai pada hatimu. Seperti metrai pada lenganmu. Pertanyaannya sekarang, metrai itu apa? Oh, metrai itu kayak perangko. Nah, karena kita sekarang kan bagi orang yang biasa dagang ya, oh metrai itu ada angka 10 ribunya sekarang ya. Dulu 6 ribu, pernah juga 1000 atau berapa gitu ya. Jadi itu metrai yang ada di benak kita. Tapi metrai yang ada di dalam Alkitab itu adalah sahnya sebuah kepemilikan. Nah bentuknya kalau sekarang kayak perangko. Tapi kalau dulu bentuknya itu macam-macam. Menurut Kejadian 38 ayat yang ke-18, bentuknya itu bisa kayak kalung. Makanya pada waktu Yehuda ngomong kepada perempuan, apa jaminan yang kuberikan? Terus kemudian yang perempuan, cap metraimu dan kalungmu. Jadi bentuknya bisa kalung. Tapi kalau menurut kitab Ester berulang-ulang disebut cincin metrai raja. Masih ingat Haman lapor sama raja. Di wilayah kekuasaan tuanku raja. Ada satu bangsa yang aturannya berbeda dengan bangsa yang lain. Dia tidak mau mengikuti aturan kita. Oleh sebab itu kalau baik menurut pemandangan raja, keluarkan surat perintah untuk dibasmi saja bangsa ini. Terus kemudian Raja Ahasiweros mencopot cincinnya, itu disebut cincin metrai. Terus kemudian dibuatlah surat, kemudian ditandatangani kayak orang dicap gitu loh, cetak, pakai itu cincin itu. Nah bentuknya cincin bisa kalung, bisa metrai, bisa kalung, bisa cincin. Dan itu untuk mengesahkan sebuah kepemilikan. Lalu kaitannya kalau misalnya dengan suami istri. Seolah-olah yang perempuan itu ngomong begini, aku sudah menjadi milikmu, engkau juga sudah menjadi milikku. Sebagaimana engkau memiliki mobil, kadang-kala bisa pergi bareng-bareng. Tapi ada kalanya juga seperti rumah. Nggak bisa pergi kan? Nah pada waktu misalnya aku nggak ikut pergi bersama-sama dengan kamu. Kan di cincin itu ada namaku, tolong ingat aku ya. Nah, sekarang saya menyederhanakan. Bagaimana kita mengaplikasikan poin ini. Agar tangki kasih di dalam kehidupan kita itu tidak bocor. Tapi kita terus bertambah. Mari kita belajar untuk senantiasa menghargai, mengingat pasangan hidup yang Tuhan anugerahkan. Belajar, kalau pagi-pagi bangun tidur, bok nyapa. Jangan, tiap hari udah biasa kok. Kalau pergi, kita biasakan kan pamit. Syukur kalau misalnya ada cipika-cipiki. Aduh Pak Nyoman, itu mah budaya orang bule kok, bukan budayanya orang kita. Ya sudah kalau nggak mau cipika-cipiki, mau cium tangan, mau hanya elus saja kepalanya, ya sudah nggak apa-apa. Tapi ada pamitannya. Itu jadi memori yang indah. Anak lihat, nanti dia niru yang seperti itu.
Kalau misalnya kita udah sampai, misalnya kita lagi berpergian, keluar kota, keluar pulau, keluar negeri, kalau udah sampai, kita juga bilang, aku udah sampai. Lagi jam makan misalnya, ngomong loh. Kalau nggak mau telepon WA aja gitu loh. Sekarang mau makan. Itu penghargaan, inget dia. Kalau malam-malam, ya bisa teleponlah. Gimana hari ini? Bisa kita doa yuk bareng, doa. Setelah kita dengarkan gimana hari ini yang dilewati. Kalau misalnya kita pulang nanti, jangan lupa beliin oleh-oleh kan. Ini bukan kebetulan ya. Bukan karena saya mau khotbah ini saya lakuin. Belum jadi khotbah ini waktu saya lakukan hal ini. Minggu sebelumnya saya pelayanan di Bandung. Sesampainya di stasiun kereta api, saya lihat nih, keburu nggak ini dengan kereta wusnya itu. Oh, saya masih punya waktu 5 menit. Begitu turun dari taksi, saya langsung beli pisang bolen lilit. Setelah itu saya masukkan ke dalam tas saya biar enggak penyok. Sampai di rumah saya kasih ke istri dan istri saya bilang, "Ade seneng sekali pisang bolen lilit ini." Wajahnya sumringah saudara. Padahal harganya enggak sampai 40.000 saudara. Murah amat. Tapi itu sebagai tanda ingat bahwa kesukaannya dia, ya saya belikan. Hal kecil, hal sepele. Tapi mari, ayo kita belajar. Kita mengingat teman pewaris kasih karunia yang Tuhan berikan. Jangan menyia-nyiakan. Mumpung kesempatan itu masih ada. Jangan pernah berpikir, oh ini panjang. Banyak kan bukti. Ada orang di dalam hidup ini belum tua kok, udah ini. Mumpung masih Tuhan kasih kesempatan. Ayo kita tabung terus kasih ini. Yang ketiga, dari ayat yang ke-6 bagian C. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Nah kalau ngomong api Tuhan, pernah dipakai satu kali. Selain di dalam kitab Kidung Agung ini, dipakai di kitab Bilangan pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat 3. Kisahnya pada waktu itu bangsa Israel itu bersungut-sungut. Kebiasaan bersungut-sungut dipikir enteng, tapi ternyata itu tidak enteng di mata Tuhan. Lalu Tuhan marah, dikatakan kata di situ murka, dan Tuhan mengirimkan api yang membakar, tidak semuanya. Setelah Musa sendiri berdoa, api itu bisa berhenti. Nah, api yang dimaksud di sini itu punya kekuatan. Api Tuhan yang berasal dari Tuhan. Untuk kasus Bilangan itu mengkuduskan yang tidak kudus. Intinya dari yang tidak benar menjadi dibenarkan, diperbaiki oleh Tuhan. Tapi nggak pernah bisa sendiri kecuali anugerah Tuhan. Jadi api Tuhan itu ada kuasa, ada kekuatan yang luar biasa. Dan itu berasal dari Tuhan. Nah, di dalam hidup ini, tidak selalu pasangan hidup kita itu adalah orang yang betul-betul ideal, bisa menyenangkan kita. Sebelumnya kita rasa dia yang terbaik. Tapi setelah kita jalani, enggak kok. Justru karena itu Tuhan kasih kita. Jadi Tuhan tahu kita manusia berdosa, dia juga manusia berdosa. Lalu di dalam kehidupan ini dia bisa mengecewakan kita. Nah, di sini diminta untuk apa? Ayo kita tetap mengasihi. Mengasihi bukan dengan kekuatan sendiri, udah pasti nggak mampu. Tapi mengasihi dengan kekuatan Tuhan. Makanya di Yohanes 13 ayat 34 ada satu perintah. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku, kata Yesus, mengasihi kamu.
Yesus pada waktu itu memang mengucapkan bukan dalam kapasitas suami istri. Tapi dia mengucapkan kepada murid-muridnya. Pada waktu itu belum mencuci kaki murid loh. Dia udah ngomong seperti itu. Dia tahu nggak kalau salah satu muridnya akan menjual dia? Tahu. Dia tahu nggak kalau Petrus yang pada waktu sebelumnya ngomongnya besar, nanti nggak akan ngaku dia, tahu nggak? Tahu. Jadi dia tahu bahwa murid-muridnya yang dia pilih itu bukan orang yang sempurna. Bisa mengkhianati, bisa mengecewakan dia. Tapi apakah Yesus memilih, oh ini yang akan mengkhianati, lalu nggak dicuci kaki muridnya? Enggak kan? Semuanya dicuci. Jadi perintah untuk mengasihi bukan opsi. Perintah mengasihi ini adalah sebuah kewajiban. Tapi saya berharap kewajiban memang gak enak. Tapi kewajiban itu kalau kita lakukan dengan kerelaan. Sama seperti kita ngurus anak wajib kan. Tapi kan kita rela. Nah Tuhan berharap kita begitu mengasihi kepada anggota keluarga kita. Mau kepada suami kita, mau kepada istri, maupun kepada anak-anak. Kalau masih ada orang tua, kepada orang tua. Sekalipun mereka mengecewakan. Tapi mereka tetap membutuhkan kasih. Dan Tuhan mau kita melakukan itu. Saya tahu ini sangat tidak mudah. Itu sebabnya Tuhan mengatakan apa? Mengasihi seperti aku. Kalau kita ngaku Kristen, pengikut Kristus, ada kemiripan dengan Kristus. Termasuk juga dong di dalam kasihnya. Dan untuk ini tidak ada cara lain, tidak ada jalan pintas. Kecuali kita betul-betul bergumul minta sama Tuhan. Kekuatan untuk itu. Hasilnya jemaat, kalau misalnya kita bisa, ya tadi 3, tapi saya percaya masih ada jalan yang lain kok. Namun dari perikop yang tadi, dari Kidung Agung itu ada 3. Hasilnya apa? Luar biasa. Cinta kuat seperti maut. Apa maksudnya cinta itu kuat seperti maut? Orang Yahudi itu mempercayai kalau orang itu mati akan turun. Mulai dari lubang besar turun ke bawah, udah gitu ada lubang yang lebih kecil, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Dan setelah itu tidak bisa balik. Ada yang pernah cari belut? Itu pakai bumbu, apa namanya, bukan bumbu. Ada alatnya. Belutnya bisa masuk, tapi setelah itu tidak bisa keluar. Nah kalau saja kasih itu dipraktekkan di dalam kehidupan kita, tidak akan ada orang yang berkata seperti ini, aku udah capek, aku mau mati, atau aku mau bercerai sama kamu. Nggak akan ngomong seperti itu. Oke, memang kita ada masalah. Capek. Tapi ayo kita sama-sama berjuang. Memperbaikinya. Kalau udah begitu kan nggak ada yang namanya cerai. Yang berikutnya lagi, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Biasa kalau ada api besar kan dipadamkan pakai air. Ini sekarang dilukiskan, air yang banyak pun tidak dapat memadamkan cinta. Artinya apa? Dunia boleh menghanyutkan dengan cara apa saja, tapi kita akan tetap di dalam prinsip kebenaran itu. Nggak akan kita itu ikut arus. Oh boleh begini, oh boleh begini, boleh. Enggak. Kita akan tetap berpegang teguh pada prinsip. Dan yang berikutnya lagi dikatakan, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti dihina. Cinta itu begitu bernilai. Tidak akan dikonversi dengan apapun. Contohnya begini, ada suami di PHK pada zaman pandemi itu loh. Setelah di PHK dia nggak dapat ini lagi penghasilan apa. Perempuannya ngomong apa sama dia? Udah, nggak apa-apa. Aku akan kerja apa yang bisa aku kerjakan, aku akan kerja.
dia bikin ini, bikin itu. Yang paling penting bisa mencukupkan kebutuhan keluarga. Walaupun kenyataannya ada orang setelah suaminya bangkrut, lalu dia mau jadi istri simpenan orang lain karena orang itu kaya. Ada yang seperti itu. Tapi kalau buat orang yang tadi menjalankan firman Tuhan tadi, gak akan seperti itu. Gak akan meninggalkan pada waktu suami itu kere. Dia akan tetap setia. Bahkan pada waktu suaminya mengkhianati dia, dia bisa berkata seperti ini. Oke, suamiku berkhianat, mungkin ada andil aku di dalamnya. Aku yang terbukti sampai sekarang masih belum bisa menjadi penolong. Sampai suamiku seperti itu. Berarti ada kesalahan aku juga. Tuhan minta ampun Tuhan. Bukannya meninggalkan. Oh kamu bisa, aku bisa. Enggak. Akan menjalani satu kehidupan yang benar, berkenan di hadapan Tuhan. Nah kalau udah begitu, maka walaupun tidak akan bisa sempurna, sesempurna keluarga pertama yang dibentuk oleh Tuhan. Tapi paling tidak kita-kita ini yang berkeluarga ya, bisa merasakan indahnya hidup bersama dengan pasangan kita. Kalau pergi rasanya kok pergi ya. Pengen cepat pulang. Terus kita bisa hidup mewariskan. Bukan hanya harta. Tapi mewariskan memori anak itu ngelihat. Ada yang benar. Ada yang kasih dari seorang papa, hormat dari seorang mama. Anak itu ngelihat. Martin Luther, salah satu tokoh reformator. Pastinya kita pernah mendengarkan nama dia. Menikah sama Katie. Usia mereka beda 15 tahun. Pembawaannya juga beda. Yang satu orangnya serius sekali, yang satunya lagi celengehan. Yang satu orangnya hitungan. Tapi yang satunya lagi orangnya tuh murah hati. Begitu banyak perbedaannya. Tapi pada waktu menjelang akhir dari meninggalnya Martin Luther. Martin Luther mengucapkan kata-kata seperti ini. Aku tidak akan pernah menukarkan Katie dengan negeri Perancis atau kota Venice. Aku tidak akan pernah menggantikan Katie-ku dengan Perancis yang disebut kota mode itu. Atau Venice kota yang unik itu. Enggak. Katie ngomong seperti ini. Pada waktu Martin Luther udah sakit. Terus Katie ngomong begini, sesungguhnya aku pengen lebih lama tinggal bersama dengan kamu. Tapi kalau Tuanmu, maksudnya Tuhan yang sudah memilih, mau bersama-sama dengan kamu, pergi, aku tetap di sisimu. Perhatikan, hidup mereka sebenarnya tidak gampang sebagai suami istri kok. Ada permasalahan, gegeran ada kok. Orang sampai buka pintu engsel kok. Ada. Tapi kenapa akhirnya mereka bisa tetap bertahan seperti itu? Karena mengasihi dengan kekuatan Tuhan. Nah jemaat yang disayang oleh Tuhan. Firman udah disampaikan. Ayo sekarang di akhir dari firman ini. Coba buka gorden hati. Bagaimana kehidupan keluarga kita? Apakah kasih itu penuh? Separuh? Seperempat atau nyaris habis. Kalau misalnya tangki kasih itu sudah berkurang di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sudah diberikan hari ini. Mudah untuk didengar. Tidak sulit untuk dimengerti. Tapi tidak mudah untuk dilakukan. Namun Tuhan menyediakan kemampuan. Mau kita bilang doa. Tuhan aku udah dengar. Aku udah ngerti. Tapi Tuhan jujur susah sekali untuk mempraktekannya. Tolong ya Tuhan. Mau kita seperti itu. Alami kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala.
Firman-Mu sudah kami dengar ya Tuhan. Disampaikan di dalam kesederhanaan, tidak belat-belit. Kami paham. Tapi harus kami akui, menghidupi apa yang kami pahami, itu tidak semudah mendengarkannya. Oleh sebab itu, ya Roh Kudus, tolong mampukan kami ya Roh Kudus, untuk bisa mentaati apa yang kami dengar ini. Dengan demikian kehidupan keluarga kami indah, hangat, Engkau dimuliakan, anak-anak punya percontohan. Akhirnya ya Tuhan, kalau keluarga-keluarga seperti itu, gereja juga bisa menjalankan perannya dengan bagus ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada majelis jemaat dan juga hamba-hamba Tuhan.